Jadi mana-mana hari ini kita mau mockup Sampro, kita berdua. Dia minggu depan. Apa nih, coba lihat. Jadi kan parah. Udah mulai mules. mules. Itu mana tahu yang ditanya gitu loh. Jadi aku udah siapin walaupun pasti itu nggak ditanya. Kenapa kamu memilih penelitian kualitatif? Ya karena sumber datanya banyak kan kualitatif. Dan dari judul juga udah kelihatan bahwa itu tuh kualitatif bukan kuanti. Kenapa kamu mengambil judul ini? Kenapa kamu ngambil judul itu? Karena ya udah soalnya karena apa kemarin kan udah ditolak 3 kali ya, jadi udah punya. Karena apa ya? Karena saya tertarik untuk mempelajari. Karena kalau Korea tuh ibaratnya tuh kayak lebih ke K-popnya atau apa ya. Nah, saya mengambil sisi lain, anjay. Kenapa harus Korea? Kenapa nggak negara lain? Kan ada Karena Cina, saya Jepang. ya pertama karena saya suka K-pop ece-ecenya gitu kan. Karena saya suka K-pop dan jadi lebih tahu Korea gitu. Nah, terus kalau negara lain karena juga saya ambil Asia Timur. Udah. Kan Apalagi Asia Timur ada Jepang. nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Emang harus berpatokan dengan kamu suka ini. Emang kamu gak mau belajar hal lain? Bukannya nggak mau, karena menurut saya lebih tahu, jadi ya udah saya ngambil apa yang saya lebih tahu aja. Aku tuh sebenarnya tahu anjir, yang bikin panjang tuh ini. Latar belakang. Oh, tinjauan pustaka. Pustaka. Iya, pinjam pustaka tuh. Aku Nggak usah dijelasin banget. Terus- Ya, cuman intinya. Terus aku lihat di YouTube kan, sama di TikTok itu lebih baik kamu jelasin inti penelitiannya aja. Jangan aja dari 4 penelitian terdahulu bla 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 bla. Tutup aja cowok. Aku pasti di akhirnya saya langsung Tahu. baca kayak udah. kita lihat nanti ya. Kamu berbicara, silakan Mbak Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatimah Azahra dengan NIM 2332148. Di sini judul penelitian saya adalah Nah, gimana Mbak Nur Fauzia? Ada pertanyaan nggak? ya udah. Proposal. Udah ya? Jangan Oke. bilang hasil. Iya, saya akan mempresentasikan Ya, proposal oke. proposal Siap. penelitian Kita saya. ke ini ya, langsung ya, ke Puji, silakan Puji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran di Korea Selatan tahun 2022 sampai 2024. Di mana Korea Selatan, langsung ke latar belakangnya, Korea Selatan merupakan salah satu tujuan pekerja migran di wilayah Asia Timur karena memiliki perekonomian yang maju, tingkat pendapatan yang tinggi, serta perkembangan teknologi dan perkembangan industri yang pesat. Hal ini pertumbuhan ekonomi tersebut yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat, terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, manufaktur dan konstruksi. Akan tetapi masyarakat Korea Selatan sendiri lebih memilih untuk bekerja di perkantoran maupun bidang teknologi dan membuat usaha mereka sendiri. Nah, hal ini yang menyebabkan Korea Selatan kekurangan tenaga kerja untuk bekerja di sektor-sektor tersebut, yang mengakibatkan Korea Selatan itu bergantung kepada pekerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut, di mana pada tahun 2004 Korea Selatan membuat sistem EPS atau Employment Permit System ya untuk melindungi hak pekerja asing. Akan tetapi aturan EPS ini itu justru malah membuat pekerja migran itu ketergantungan kepada majikan, karena mereka hanya diperbolehkan pindah maksimal 3 kali, dan itu dengan syarat yang ketat, dan akibatnya banyak pekerja yang bertahan meskipun diperlakukan buruk oleh majikan, karena jika mereka pindah tanpa izin mereka bisa dianggap sebagai imigran ilegal dan dapat dideportasi. Untuk contoh yang memperlihatkan betapa buruknya kondisi ini, di mana seperti pekerja migran yang tinggal di tempat tidak layak di samping kandang babi selama 10 tahun.
Selain itu juga ada kecelakaan kerja yang menewaskan banyak pekerja asing. Terus gaji yang tidak dibayar hingga kekerasan fisik. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana peran pemerintah Korea Selatan terhadap pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM pada periode 2022 sampai 2024. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu memahami bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Korea Selatan. Yang kedua itu mengetahui peran pemerintah Korea Selatan terhadap pekerja migran yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Untuk cakupan penelitian itu dari tahun 2022 berfokus pada tahun 2022 sampai 2024, di mana pada tahun tersebut angka kecelakaan ataupun kematian pekerja migran di Korea Selatan itu semakin naik, di mana pada tahun 2022 ada 8.285 kasus dan 2023 ada 8.792 kasus serta 2024 ada 9.219 kasus. Nah, untuk aktor yang terlibat itu ada pekerja migran, pemerintah Korea Selatan, aparat penegak hukum, dan perusahaan ataupun majikan. Untuk batas wilayah dan sektornya, penelitian ini tuh berfokus hanya di Korea Selatan, dan sektor yang paling banyak bermasalah itu ada pertanian, peternakan, perikanan, manufaktur, dan konstruksi. Untuk tinjauan penelitian yang pertama itu dari Lee Yu-eum dan Song Il-cho yang menemukan bahwa larangan pindah kerja dalam IPS ini berkontribusi pada tingginya angka kematian akibat kecelakaan kerja terutama pada pekerja dari Tiongkok. Untuk yang kedua itu dari Yeon Kyung-kwak dan Min Seng-wang membandingkan antara Korea Selatan dan Taiwan, di mana pekerja migran berkerah biru ataupun buruh kasar di Korea Selatan itu mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja kantoran. Untuk yang ketiga ada dari Kurniawati Iskandar fokus pada pekerja Indonesia, menemukan bahwa pembatasan pindah kerja pekerja itu makin bergantung pada majikan dan terpaksa bertahan meskipun dalam situasi yang berbahaya. Untuk yang keempat itu ada dari Kim So-kyung dan Jong Woo-koo menyoroti bagaimana pemerintah tuh kesulitan menyeimbangkan antara keamanan negara, ekonomi, perlindungan HAM. Untuk yang kelima ada dari Kim Ye-yong dan Song Yi-eun menemukan bahwa kebijakan Korea Selatan tuh lebih mementingkan kebutuhan dari majikan ataupun perusahaan. Jadi, pembeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian saya adalah di mana penelitian sebelum-sebelumnya tuh hanya fokus pada migran tertentu, misalkan Indonesia ataupun Tiongkok, dan perbandingan antara dua negara, Taiwan dan juga Korea Selatan. Nah, sedangkan penelitian saya ini mencakup semua pekerja migran secara umum di Korea Selatan dan berfokus pada periode 2022 sampai 2024 yang belum banyak dibahas di penelitian sebelumnya. Adapun kerangka penelitian saya mengambil teori dari Neil A. Enhart untuk menjelaskan mengapa negara tuh bisa gagal melindungi HAM. Yang pertama itu karena ada perbedaan antara normatif dan empiris, di mana secara normatif tuh hampir semua negara mengaku mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi pada praktiknya tidak semua negara tuh benar-benar mampu menjalankannya. Dan juga adanya agency loss. Agency loss ini terjadi karena negara tuh tidak bisa mengawasi atau memastikan dengan baik apakah aparat negara baik dan perusahaan ataupun majikan tuh benar-benar menjalankan aturan dan menghormati HAM. Jadi kaitannya dengan penelitian saya, teori ini tuh digunakan untuk menganalisis apakah pelanggaran HAM terhadap pekerja migran di Korea Selatan itu terjadi karena kurangnya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan atau karena agency loss tadi. Untuk argumen sementara, melihat bahwa akar masalah pelanggaran HAM ini tuh ada pada lemahnya pengawasan negara. Terus untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode kualitatif.
di mana menjelaskan masalah menggunakan narasi ataupun kata-kata. Untuk subjek dan objeknya, subjek yang saya teliti ada pekerja migran, pemerintah Korea Selatan, dan perusahaan ataupun majikan. Untuk objek yang saya teliti, peran pemerintah Korea Selatan terhadap pekerja migran yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia pada periode 2022 sampai 2024. Untuk cara pengumpulan datanya, saya menggunakan data sekunder dari dokumen, berita, jurnal, ataupun studi kasus yang pernah ada, bukan melalui wawancara atau survei langsung. Untuk proses penelitiannya, saya mengambil dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, artikel, media yang dikumpulkan, lalu dianalisis untuk memahami masalah secara menyeluruh. Untuk sistematika pembahasan, yang bab pertama itu ada pendahuluan, latar belakang, sampai metode penelitian. Untuk bab 2 membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pekerja migran seperti eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak kerja. Untuk bab 3 itu membahas peran ataupun kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam menangani pelanggaran tersebut. Dan bab 4 itu ada penutup serta berisi kesimpulan dari semua pembahasan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Puji. Silakan Miss Nani. Oke, terima kasih Mbak Puji atas presentasinya. Di sini proposalnya itu banyak permasalahan teknis menurut saya ya, terkait format penulisan yang digunakan itu harus dirapihin lagi. Contohnya itu seperti paragraf, konsistensi penggunaan font, kalimat asingnya harus di-italic, dan juga contoh kecilnya itu ada di bagian bab 1. Nah itu coba diturunin lagi masuk ke bagian halaman selanjutnya seperti itu. Dan juga terkait fontnya itu harus konsisten ya Mbak Fuji ya, karena di sini saya melihat ada yang Times New Roman, ada yang juga Arial seperti itu. Jadi harus konsisten terkait penggunaan font. Kalau misalkan Times New Roman harus Times New Roman semua, kalau misalkan Arial harus Arial semua kayak gitu. Terus di bagian latar belakang itu di akhir paragraf harusnya Mbak Puji udah harus menjelaskan urgensi penelitiannya apa seperti itu, dan tidak perlu menjelaskan data lagi seperti itu. Dan di bagian literatur review di sini Mbak Puji sudah menjelaskan setiap kajian pustaka terkait persamaannya. Namun perlu dipertegas lagi kalau tinjauan pustaka itu tidak hanya sekedar mengupas perbedaan penelitian dalam bentuk jangka waktu, tapi penting juga untuk menjelaskan gap penelitian dari segi isi kayak gitu. Jadi di sini Mbak Puji perlu perdalamkan lagi ya untuk gap penelitian terdahulu itu seperti apa selain perbedaan tahun kayak gitu. Jadi penting untuk menelaah isi. Kira-kira research gap yang perlu diisi, keunikan dari penelitian Mbak Fuji itu apa sih seperti itu. Jadi nggak hanya fokus terhadap karena ini tahunnya berbeda kayak gitu. Jadi nggak hanya fokus terhadap perbedaan tahun saja seperti itu ya. Terus terkait teori yang digunakan di sini, saya belum menemukan teori yang Mbak Fuji gunakan tuh apa ya. Dikarenakan teori yang Mbak Fuji mention di dalam proposal itu teori Neil A. Engelhardt itu nama pencetus kan ya. Jadi untuk teorinya itu di sini saya belum menemukan. Nah, Mbak Fuji kira-kira di sini pakai teori apa ya untuk meneliti penelitian? Sebentar. Kalau mau dijawab nanti juga bisa. Nah itu mungkin bisa bisa diperbaiki bagian teori itu bisa diperbaiki. Dikarenakan di sini kalau misalkan teorinya belum ada dan hanya nama pencetusnya saja, itu belum bisa untuk menjawab argumen sementaranya, untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat seperti itu. Untuk argumen sementaranya itu tadi balik lagi karena teorinya itu belum ada, jadi itu belum menjawab rumusan masalah. Dan ingat, sebuah penelitian itu harus memecahkan sebuah rumusan masalah yang kita angkat dengan menggunakan pisau analisis berupa teori yang Mbak Fuji gunakan nantinya seperti itu. Dikarenakan di sini kan rumusan masalah Mbak Fuji bagaimana peran pemerintah Korea Selatan terhadap pekerja migran yang mengalami
pelanggaran hak asasi manusia periode 2022 sampai 2024 seperti itu. Sedangkan argumen sementara yang Mbak Fuji mention di dalam proposal ini belum efektif menurut saya ya, karena rumusan masalah yang diangkat kan bagaimana, bukan apakah. Jadi dikarenakan Mbak Fuji di sini mentionnya belum efektif gitu, berarti itu kan termasuk apakah, bukan bagaimana. Kalau misalkan bagaimana kan itu harus menjelaskan alur dan juga lebih konstruktif untuk isinya. Jadi di sini belum menjawab argumentatif sementaranya sih kayak gitu. Jadi untuk tips dari saya sih itu sih Mbak, ditelaah lagi ya untuk teori digunakan, dikarenakan teori itu penting sekali untuk menganalisis sebuah permasalahan yang kita angkat seperti itu. Kalau misalkan kita sudah tahu nih teori yang kita gunakan itu bisa menjadi pisau analisis yang kita gunakan, dan itu bisa membantu kita untuk memecahkan permasalahan yang kita angkat. Contohnya itu kita udah punya nih teori yang kita gunakan. Teori yang kita gunakan itu dimensi-dimensi di dalam teori itu bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Ya seperti itu sih Mbak Puji, mungkin bisa dicantumin teori yang digunakannya itu apa, harus dilengkapi, jangan nama penulisnya saja seperti itu. Dan saya cek juga Neil A. Engelhardt ini juga nggak ada ya seperti itu, mungkin itu bisa dicek ulang ya Mbak ya. Seperti itu saja sih komen dari saya. Terima kasih Mbak Puji. Terima kasih. Puji, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke, ya baik. Oke, terima kasih Puji. Kita langsung beralih ke siapa. Kita udah selesai walaupun banyak revisi. Acel lagi makan. Sekarang gimana udah? Walaupun banyak revisi. Belum kelihatan nih. Berarti bukan Agustus dong kayak gininya. September kayaknya. Kan check outnya Agustus. enggak coy. Check outnya yang September. Apa masukin Keranjang tuh September juga kan? Biasanya 1 ya, 2 minggu. Kita belum juga katanya sebelum KKN nggak sih? Kalian setelah KKN. Tapi keluar bayarannya kapan? Agustus? Harusnya Agustus September. Agustus September. Agustus akhir, Agustus pertengahan lah sampai September. Ini bulan Juli. Iya bulan depan. Kalian berapa SKS? 24 kan? 21. Aku 24. Kita 21 kan sekarang? Harusnya kalau kita tahun ini 24 Kita nggak ambil lagi. ya udah sih biar sama. Aja kan skala beda. Iya Kita kan sama. Iya. Enggak, maksudnya kan lebih banyak ngambil dari kita. Oh, iya. Tapi kan katanya kalau nggak salah kita cuma satu tahu, karena ternyata hitung apa ya kemarin tuh kalau nggak salah harga tuh 2 kali 1. Tapi karena apa? Iya, aku ingat jadinya kok. dia Kamu satu satu kali juga. juga. Ya udah. Ya kan harusnya tuh kita udah selesai. Iya. Berarti kayaknya kalau kita 21 53 soalnya kalau 24 tuh 59 isinya. Kalau 21 Ini kita masih 5. 53. Berapa dah bayaran kali ini? Enggak. 4 enggak sih? Yang ini tuh 4. Nanti yang 5 tuh pembayarannya kedua. Iya, pembayaran kedua kan kemarin kita 5 kan. Pembayaran yang pertama Kalau yang pembayaran kedua itu buat bayar jumlah SKS-nya. Iya. Nah, jadi awal tuh 4, nanti pembayaran yang kedua baru tergantung jumlah SKS Nah, berapa kalau yang misalnya kita kita ambil 11 nih, kan kita kurang 11 nih. ya udah bayarnya Segitu 11. kan? Iya. Kok kurang 11? Iya lah, kurang 11 SKS. Iya kan? Iya. Yang dimasukin nama ini tuh harusnya kapasitas apa negara gitu kan, nama teorinya nggak masukin, jadi yang dimasukin itu cuma nama pembuat teorinya. Nah terus pas KKN nama itu tuh ada
itu 59 ya karena 24 di zoom kosong, kelas kosong, ulil kosong. Masa beda antara HP sama laptop? Pembahasan Oh iya emang kalau HI semua kan pembahasan mahasiswa semester akhir. sampel itu berapa lama misalnya per orang, jadi kita sekali sampel itu kayak 3 orang barengan Bareng-bareng. Oh makanya kayak foto-foto tuh kan rame gitu nggak sih? jadi bertiga terus nanti ya udah bareng. Masa ngomongnya bareng? Enggak lah. Dengar dulu dong. Kayak tadi. Terus kayak nanti satu sesi itu kayak udah include sama komentarnya, dia nggak tahu ya kalau misal komentarnya itu udah seberapa, tapi bisa pokoknya udah include lah itu 10 orang apa 10 menit per orang. Per orang. Tapi dalam satu hari berapa orang? Nah itu tergantung sesinya. Beda-beda. Tapi kita pas UAS nanti kan sekitaran UAS gitu. Tapi kita kan se-HI ya. Banyak banget. Makanya itu. Paling 1 minggu sebelum KKN 10 orang. biasanya. 3 orang. 3 orang. Satu sesi 3 orang. Tapi bisa jadi dinaikin nggak sih 5 orang? Soalnya kan motong waktu. Tergantung. Ya kamera-kameranya. Jia, kita verifikasi SKP cuma verifikasi doang ya, belum diterima kan? Belum. Nah, Terus katanya Tunggu terus. gimana Tapi kita verifikasi nggak tuh? dari lama kan? dari semester awal anjir. Katanya konsul ke DPA. Iya kan? Ya pada ya sama aja ngajuin ke DPR. Di grup. Kamu masih di grup ya kan? Udah keluar. Aku sakit. Cowokku tolong aja keluarin dari grup. Wah, goblok banget. Atuh maksud gue. Aku tanya Arga masuk join. Iya mau masuk soalnya itu kalau konsul kalau di email sih katanya. Kalau makanya lebih preferensi di email. Iya itu. Bisa jadi keluarin. Dari grup itu aku marah pas cari apa grup DPA kan. Mana ini kok nggak ada? Gue udah keluar lagi anjir. Udah, uy. Dah, bye. Bye. Ayo mana ini? Nunggu di mana? Ayo mama. Yuk, makan nggak? Di belakang kan? Lalu kan emang kelas jam kadang ya berarti SKP itu yang pilihan itu tetap wajib ya? Ya kan? Tapi katanya masukin aja semuanya. Kita mau ke kantin. Biasanya kita di FBI, sekarang mau ke FBE. Sekarang di kantin. Miss Dian tuh. Sekarang panas. Kita mau mana? Kurang 1. Hai mama, apa? Apa ya? Kita mau cari. Pengen somai tapi pagi-pagi banget soto kan. Sotonya kuning, woi. Pengen soto. Soto. Kita pesen dulu ya. Bye bye. Kita hari ini minggu ini Anjir aku udah cerah pas mandi. Emang tadi butek pak? kita kelas minggu ini semuanya pertemuan terakhir di semester 6. Gak kerasa ya, maksud gue kayaknya kemarin baru masuk deh. Kalau Aku juga ngerasa kayak gitu. kalau habis UTS tuh pasti berasa cepet banget, ya nggak? Kayak nggak berasa gitu menurutku.
Anjir, udahlah, nggak tahu, udah pusing. Coba sekarang draftmu udah berapa? Ada 200. Ini lagi diedit, kamu lagi edit lagi? Enggak. Aku tuh nggak pernah. Aku nggak mau diedit emang. Kenapa nanti kalau diedit bagus terus banyak yang nonton? Bagus dong. Nggak, makan niatnya buat ya udah gitu aja gitu loh. Bukan yang buat gimana. Tapi kalau ada yang nonton nggak apa-apa. Makasih. Tapi nggak aku edit. Soalnya nanti takut rame. Yang video juga coba ada. YouTube-nya jijil guys. Iya guys. Tahu nggak yang video aku berenang sama mereka udah 1.300 yang nonton yang di YouTube. Yang like. Nggak tahu. Kayaknya ya udah. Pucut lip tintku hilang tahu, kayaknya jatuh deh pas kemarin. Gimana? Gak tahu, soalnya sama kaca-kacanya nggak ada. Itu anomali. Jangan ada di kelas ini. Anomali. Aku tahu maksudnya, takut ditanyain. Tadi gue pengen dengerin kalian. Walaupun gak takut nilai kan. Bye-bye. Sampai jumpa. Di lain hari. Enggak, tunggu habis aja ini. Oh ya. Nat. Jadi, aku minggu ini itu banyak banget kayak. Minggu ini mau nge-vlog buat khusus pertemuan terakhir. Dapat jajang. Update guys, kita mau pergi ke bawah. Mau tengok mau thrift. Ya, tengok aja. Tengok aja, kalau ada yang bagus nah. Kita mau lihat-lihat dulu, nanti kalau ada yang suka baru kita ambil. Takut. Kapan? Mau ngomong apa? Fix mampir dan kawan. Ih, kok bulu mata aku lentik sih? Bagus kan? Oh, bisa gitu ya? Oh, nanti ya. Kita udah sampai di tempat, kayak udah gembel liftnya. Orang lagi tengok-tengok, sebenarnya udah dapat, cuman kita mau ya udah tengok-tengok aja sih. Iya. Ini lebih pendek. Cakep ini. Bareng aja ntar masuknya. Iya, bareng aja. Aku dapat 3. Mana? Dapat baju. Baju lagi sama celana. Body pas kok. Coba ke gembel ini. Ini ada merek. Kita udah gelap. Kita udah sampai Nomor meja 42. tunjukin Jen. Sekarang ini apa? Kecoan, Om dan keju, Om Pimpa. Sama kita mau sambalnya gila, ini lebih banyak. Banyak banget, untung dipisah. Harusnya minta itu ya. Sebentar, aku mau minta cup buat saus. Begitu, mau makan dulu ya. Enggak boleh sambil video. Kita fokus makan. Sampai jumpa nanti. Kita udah selesai makan. Oh iya, itu harus berani. Ayo ngasih. Ayo panas kak. Panas banget kak. Kita nunggu. Udah dekil Banget. panas kuy. Bujur ternyata di sini. Deket anjir.
Ya lindungan Nas. Iya. Nah, waktu kita berhenti di sini cok tadi. Nah, tadi. Kan kita kalau kita naik lu mau enggak? Enggak, kita maunya yang langsung ke sana aja ya udah. Oh, iya enggak. Apa sih aku nggak mudeng? Yang turun tadi itu kan ujung sana, enggak mau jauh. Kita nunggu bis. Makanya gue bilang itu mah jauh banget, harusnya ada satu lagi. Kecuan. Soalnya dia nggak berhenti di sini. Udahlah, bye bye. Back to. Jelek banget bener. Lepek. Udah jelek banget. Kita udah sampai di Kaliurang. Anjir kalau ulang gara. Di Ulil. Maybe. Seret. Itu lucu banget tadi. Iya kan? Kita kayaknya Ya, kita nggak ada dulu. Nggak tahu gin aku nggak di sini. Oh iya lagi tuh. Bye bye, selesai hari ini. Kita lagi jerit gelap lagi buat kuku. Wah, bejir. Tadang. Cerah. Kayak berdebu sih mejanya. Udah selesai, udah jadi. Setelah 3 jam. Iya sih kayaknya ini tutup. What can lose? Bagus tahu kalau dia ya. Sekarang gantian. Mana. Iya sih cakep sih ya. Anjay. Ya kan cakep kan? Tinggal mau dirapiin sih. Bersihnya tuh biasa gitu ya. Gue ngakalinnya pakai apa ya? Cuma gini kayaknya lebih enak deh pio-pio kalau Kan ternyata kulit di kuku. Nah tuh udah selesai. Mana lihat? Tuh sekarang. Tuh cakep kok jadi Dingin. pakai kulit kan. Sekarang sisa Nas. Nah, tengok. Dia red. So red. So red. kerja dari pagi hingga malam. Iya. Nih kita apresiasi ke Bro Adan. Mana. Bye bye nanti dulu azannya. Red. Apalagi red. Cakep. Cakep tau warnanya pinknya tuh bagus. Pink. Ini sih lemnya membantu banget ya. Terus dia tuh rapet gitu. Kemarin punya gue berantakan banget gara-gara ya gitu.